sama teman-teman gue. Belum ngerek. Oh, udah. Oke, selamat sore Pak Marsudi dan teman-teman semua yang nonton. Perkenalkan, nama saya Sayan Emilio dan di sini ada teman-teman saya juga. Kelompok ini kami akan berdiskusi tentang kasus yang diberikan dari SMU tentang kasus Jaja yang dikelola oleh agensi Kobi. Sebelumnya, silakan teman-teman memperkenalkan diri. Saya Filian Joy. Saya Galvin Prawira. Saya Jose Jones. Samuel. Ulang. Saya Jose Samuel. Saya Jones. Saya Filian Joy. Ya, oke. Demikian kelompok kami. Nah, karena di sini teman-teman udah baca ya soal kasus yang diberikan Pak Marsudi, kasus dari SMU itu. Nah, menurut teman-teman sendiri, sebenarnya influencer marketing tuh apa sih artinya menurut kalian? Influencer marketing tuh kalau misalnya kita pengen mempromosikan sesuatu, tapi kita pengen dapat awareness yang gede, pengen influence orang, nah kita pakai influencer supaya dia bisa bantu kita sampaikan apa yang kita mau buat promosi bisnis kita. Kalau menurut gue, influencer marketing itu kan kalau misalnya influencer itu kan konotasinya tuh lebih ke deliver buat anak-anak yang range-nya itu sekitar-kita, kayak anak-anak muda, left the beating. Ya apa lanjut aja. Ini gimana sih? Ulang apa gimana? Terus Lanjutannya kayak tadi masuk kan? Nggak terus lanjut. kayak terus jadi tuh kita sebagai brand owner yang pengen expand pasar kita untuk mungkin mau introduce produk kita ke audience yang lebih gede, kita pakai influencer ini, yaitu untuk menjangkau target yang kita mau, seperti anak-anak seperti kita yang kayak mungkin yang generation Z, millennials gitu-gitu, yang potensinya mungkin lebih banyak ya. Kalau gue influencer marketing ya yang influence orang-orang sih, buat kayak misalnya kita mau brand kita buat ngegedein, terusnya kayak baru awal kita kan brand kan buat ngejual, ningkatin kita, terus ningkatin barang kita, makanya kita pakai influence marketing itu sih. Kalau menurut gua influencer marketing itu kan, influencer itu sebenarnya literally mereka adalah orang-orang yang menginfluence orang lain. Jadi dia bisa mempengaruhi orang lain dengan melakukan melakukan apapun itu. Jadi mereka bisa menginfluence penonton, audiensnya. Dan menurut gua influencer marketing itu dia juga influencernya yang harus sesuai dengan gaya influencer itulah. Jadi misalkan influencer marketing ini kita pengen memarket sebuah produk yang berhubungan dengan fashion, misalkan baju, pasti kita juga harus mencari influencer yang juga sering endorse tentang baju. Jadi biar orang tuh tahu kalau ini tuh influencer yang tepat, karena setiap influencer tuh punya penontonnya sendiri gitu. Nah, kalau menurut gue sendiri, sebenarnya ini poin menarik sih, karena kalau kita lihat influencer marketing ini tuh sebenarnya serupa sama word of mouth gitu. Nah, kalau di sini dalam kasus ini tuh ada yang mungkin soal influencer marketing, bedanya tuh apa influencer marketing dengan traditional marketing. Kalau dari gue sendiri sebenarnya melihat ini tuh menarik, karena influencer marketing itu kan sebenarnya tujuannya untuk create word of mouth, tapi dari versi digital kan. Nah, sedangkan kalau traditional marketing itu mereka create word of mouth, tapi ya dari teman ke teman, dari kayak misalnya kayak datang ke toko dan ngomong ke temannya lainnya. Nah, itu malah mungkin kalau dulu efektif, tapi mungkin kalau sekarang cakupannya jadi kurang besar ya. Nah, tapi aku ngelihat kalau dengan influencer marketing ini bisa nge-reach word of mouth yang tentunya organik, tapi cakupannya menjadi lebih besar karena atas dampak dari satu orang yang influence ini. Kalau menurut kalian gimana? Ya setuju sih. Apalagi di zaman sekarang kan, sekarang kan zaman digital banget tuh, kayak gampang banget kalau misalnya
ya mungkin beda zaman, beda influencer. Apa sih kayak cara influencernya mungkin ya. Kan tradisional juga udah berkurang menurut gua gitu. Oh iya. Terus juga zaman dulu kan nggak ada internet atau apa kan untuk merich kayak mereka apa kayak online gitu kan. Nggak ada Jadi ya sosial media. nggak ada sosial media. Jadi mau nggak mau harus ya word of mouth itu kayak mulut ke mulut, orang ke orang gitu. Itu sih cara nginfluence dulu. Jadi menurut gua perkembangan zaman sih. Dan nge-reach audiensnya juga semakin lama orang semakin melek digital, dan umurnya juga makin lama yang muda-muda itu bisa di-reach dari iklan digital, karena mereka penggunaan sosial media juga banyak sekarang. Gue sih ya, gue setuju banget sama Jose. Kayak meningkatnya orang-orang yang melek banget sama digital, yang awareness itu literally shift dari yang dulunya kita cuma inget dari iklan-iklan TV, sekarang kita lihat dari, oh ini gue kenal nih artis ini pakai produk ini, gue tahu dari dia gitu. Jadi kayak gitu sih awarenessnya pindahnya kayak gitu. Kalau menurut gua bedanya influencer marketing dan tradisional marketing itu, kalau tradisional marketing itu dia sangat terbatas di wilayahnya, habis itu juga di medianya, tentu terus habis itu juga biayanya juga yang pasti mahal. Dan bedanya sama influencer marketing adalah ketika misalkan tradisional marketing dari suatu produk itu, misalkan dia jadi sales di satu toko, dia tawar-tawarin ke orang, pasti orang juga most likely mengabaikan orang itu. Cuman kalau misalnya kayak coba influencer jalan-jalan doang kagak ngapa-ngapain tapi pakai produk itu, orang-orang pasti malah ngelirik. Itu bedanya satu. Kalau misalkan kita bilang non digital ya, kalau misalnya secara digital gue setuju sama Joy sama Jose sama GP sih. Mereka ngomong apa di sosial media itu kayak pasti berdampak jauh lebih efektif daripada cuma sekedar pakai digital marketing online biasa doang. Tapi kayak yang tadi Jones bilang ya, mungkin cost-nya juga lebih mahal. Tapi ini nih yang jadi menarik juga, karena kalau gue ngelihat ya, influencer marketing ini tuh sebenarnya nggak sepenuhnya positif, malah ada negatifnya. Kalau gue lebih lihat dari sisi negatifnya nih, mungkin teman-teman ada yang punya sisi positifnya. Nah, kalau menurut gue itu, influencer marketing ini tuh kadang harus detail banget nih. Kita ngelakuinnya itu harus secara halus banget. Kalau enggak, menurut gue orang-orang sekarang, masyarakat tuh udah pinter-pinter main social media, mereka udah tahu, wah nih orang ngelakuin ini kayaknya promosi nih, ini orang kayaknya reviewnya nggak tulus nih, atau segala macam tuh mereka pinter. Nah, menurut gue itu salah satu kesulitan dari influencer marketing sih. Kalau kalian gimana? Influence. Kalau gua, influence marketing, negatifnya mungkin ya itu mungkin ya apa si influencernya tuh mesti benar-benar apa kayak kata lu ya tadi, saya benar-benar harus pinter banget tuh. Terus juga kita juga nggak tahu sih kalau sebagai pembeli orang-orangnya gimana. Maksudnya kayak barangnya bagus apa enggak kan itu kan cuman. Jadi kita kayak benar-benar harus mastiin. Terus kita juga harus apa nge-reach apa people-nya gitu loh, bisa nge-reach people-nya. Gitu sih menurut gua kayak harus pinter-pinter banget. Kalau misalnya gue, everything tuh jadi kelihatannya tuh kayak repetitif gitu loh. Kayak misalnya gue endorse produk gue, misalnya baju gitu ke si influencer A. Dia pasti bilang, oh my god ini baju keren, ini adem, bla bla bla. Gak ada kreatifnya, jadi kayak orang-orang tuh ngeliat tuh kayak lama-lama kayak, oh skip, ngerti gak sih? Jadi kayak kalau misalnya lu lihat di iklan-iklan TV, mereka tuh sampai editnya sedemikian rupa, sekreatif mungkin, sampai ada jalur ceritanya. Pokoknya mereka bikinnya tuh kayak benar inovatif banget lah. Jadi kita tuh ngeliatnya tuh kayak wow gitu kan. Kalau misalnya influencer itu tuh kayak cuman dia pakai bajunya, oh ini bagus, nih keren, bla bla bla. Jadi kita kayak ini mah ya begini lagi. Jadi orang-orang Nggak tuh ada kayak uniqueness-nya ya, Joy? ya gak ada uniqueness-nya gitu. Tapi menurut gua maka dari itu kita harus milih influencer yang tepat sih. Kalau misalkan kita ngeliat influencer ini dia cara promosinya gitu-gitu dong ya, kita jangan pilih dia. Kita masih ada banyak influencer yang lain yang dia bisa benar-benar bikin honest review sama ya maksudnya nggak templatean lah bahasanya. Mesti itu juga sih, mesti ngertiin yang makro mikro influencer. Kalau misalnya
yang ngomongnya gitu-gitu terus, kayaknya mungkin menurut gue itu yang mikro sih. Kalau yang makro tuh yang udah gede-gede gitu pasti mereka kayak kalau bisa sebisa mungkin pasti di soft sellingin. Kalau yang mikro yang ece-ece gitu pasti tuh ngomongnya yang kayak Joy bilang kayak gitu. Terus juga negatifnya mungkin mesti lebih banyak trial and error kali ya. Budgetnya jadi bisa lebih banyak. Tapi kalau positifnya sekalinya kena, ya udah berhasil. Gitu sih. Oke, tapi itu sih sebenarnya benar yang kalian bilang kayak ada positifnya, kayak yang tadi Jose bilang harus ngerti banget sama makro dan mikronya, terus dari Joy juga negatifnya karena mungkin nggak unik, makanya pentingnya harus milih influencer yang tepatnya. Kalau kalian nih, salah satu deh, menurut kalian bisnis modelnya dari Kobe itu gimana nih? Karena lumayan menarik, dia bisa classify influencer-influencer yang tepat gitu. bisnis modelnya Kobe sih yang bikin dia bagus tuh ini ya dari awal sampai akhir tuh dia bisa provide gitu. Jadi kalau misalnya satu klien datang ke dia bisa cariin objektif dari story-nya dia itu apa yang campaign-nya, apa yang pengen disampaikan, terus cari influencer-nya juga. Nah, terus KPI-nya tuh juga diperhatiin sama dia. Jadi nggak sembarangan milih influencer, tapi setelah dipilih influencer-nya, dia tuh juga perhatiin KPI-nya apakah nyampe dengan target ekspektasi si klien atau enggak gitu. Karena kalau misalnya enggak juga dia kan nggak laku juga dan nggak bisa membantu si klien juga dan kliennya juga bisa kecewa. Jadinya yang bikin bisnis modelnya dia oke sih itu dia bisa provide end to end dari awal sampai akhir, dia bisa provide dan bisa kasih analisis dan report yang bagus buat kliennya sih. Ya. Terus juga dia juga punya sistem AI-nya itu juga bagus, jadi dia bisa cari influencer yang nyambung sama story-nya dari campaign-nya si brand itu sendiri atau target dari brand itu sendiri. Jadi nggak pusing-pusing buat cari-cari lagi. Jadi dia kayak udah punya influencer database gitu sih. Menurut gue itu keren sih. Menurut kalian gimana? Tapi kalau menurut gua ya, AI itu kan maksudnya mungkin tuh canggih banget ya. Cuman menurut gue dia nggak bakal bisa lepas dari kayak morality record. Jadi contohnya kayak misalkan ini influencer dia waktu masa lampaunya dia pernah ngapain atau dia pernah kayak ada ngelakuin sesuatu yang nggak bermoral atau apa, itu kan nggak tahu AI-nya. Dia cuma tahu kalau ini orang tuh banyak engagement-nya dan kalau manusia tuh bisa interpret itu. Jadi menurut gua AI ini mungkin bagus cuman nggak bisa dipakai pada di setiap saat sih. Ya, aku jadi ngelihatnya juga karena AI ini mungkin benar dia bisa ngelihat persentase nih orang performingnya gimana di sosial media, reach-nya gimana, habis itu engagement-nya gimana. Tapi belum tentu AI ini tuh bisa neliti kalau nih orang ngomong apa misalnya di Instagram Story, nih orang lagi misalnya marah-marah di Instagram Story, mungkin itu orang-orang suka tuh engagementnya tinggi, tapi bener baliknya itu moralnya malah jadi ibaratnya bisa ngerusak brand image-nya si Caca nih kalau misalnya ditaruh. Kan brand image-nya Caca yang fun, cheerful gitu, kalau ditaruh ke influencer yang marah-marah kan jadi bertolak belakang banget tuh. Cuman alat pembantu doang kali itu ya. Habis itu baru dicek sama orang. Tapi nih, kalau kita lanjut ya, kalau menurut kalian nih, mungkin Joy sama Galvin punya pendapat. Kalau menurut kalian gimana sih, maksudnya apa yang perlu dipertimbangin nih sama Kobe kalau dia itu mau developing influencer strategi di Caca? Menurut kalian tuh apa sih yang harus diperhatiin di brand Caca ini tuh? Menurut gue tuh harus pelajarin demografi yang mereka mau tujuin, pasarnya tuh kayak gimana. Jadi kan mereka katanya bilang mereka mau expand their pasarannya. Jadi tuh harus diperhatiin tuh ya, paling kalau misalnya mereka tuh memilih kayak saya yang tadi ngomong kan, kalian apa harus korelasiin, harus partner up sama influencer yang emang punya image yang bagus, yang kayak sejalan sama
image-nya si Caca yang ini yang mau ia sampaikan terhadap ke pasar-pasarnya. Jadi kalau misalnya dia sembarangan nge-partner sama artis lain kan jadi kayak ini kenapa ini jadi akhirnya kan jadi orang-orang pada kayak nggak ada skip, nggak bakal support gitu-gitu. Jadi gue setuju sama poin saya gitu. Iya. Ya gue setuju sih sama Joy sama Sen juga. Ya. Ya. Paling gua tambahin aja yang kayak tadi apa yang sebenarnya perlu dipertimbangin di influencer marketing strateginya buat si Ciaca kan. Paling yang karena dia memakai AI ini yang perlu dipertimbangkan yang kayak tadi gua ngomong itu sama Sean juga. Jadi kayak sebenarnya nih orang harus diteliti lagi walaupun dia udah pakai AI. Jadi morality orang ini bagaimana, dia pernah punya track record yang buruk atau enggak. Habis itu juga mungkin dia pernah terlibat skandal apa ya kan kita nggak tahu kan. Itu juga harus dicek karena itu bakal bisa pengaruhin brand yang dia endorse karena orang-orang penonton influencer ini kan ngelihat contohnya itu dari influencer ini. Jadi pasti pengaruh. Bisa. Oke, nah bener sih sebenarnya poin yang tadi disampaikan Joy, Galvin, juga Jos ya. Walaupun mungkin poinnya menarik, tapi justru gini nih, kalau dari sisi kalian nih, kita kan mahasiswa branding. Kalau kalian ngelihat kayak, ada nggak sih rekomendasi nih buat Cia-Cia itu, campaign-nya baiknya gimana? Mungkin nih Joy kayaknya ada yang menarik nih. Gue pengen Maudy Ayunda sih. Kenapa Maudy Ayunda? Karena Maudy Ayunda Mungkin kalau tuh misalnya itu di Indo ya, kalau Cia-Cia di Indo di mau Indo, dia. ya di Indo. Kalau misalnya nih Caca tiba-tiba mau nge-endorse ngenalin produk ke sini gitu kan. Gue sih maunya Maudy Ayunda karena Maudy Ayunda tuh kayak relevan ke semua umur deh ya, kayak semua demografis tuh tahu dia lah siapa. Terus kayak dia tuh punya image yang kayak sangat decent girl, dia teredukasi, dia tuh pendidikannya oke banget, terus dia juga nggak pernah ada drama skandal apapun itulah, jadi dia tuh menurut gue itu tuh cocok lah buat nge-endorse minuman yang pengen fun gitu kan, branding kayak gitu. Terus kalau misalnya di luar negeri, gue pengen sih siapa tuh yang actress yang main Crazy Rich Asians, ya dia lah ya, karena kan dia kan terkenal tuh di Singapura, ya dia itulah. Gue lupa namanya siapa, bentar, gue cari dulu. Berarti celebrity influencer ya? Iya. Yeah. Terus kalau gue nih, tadi kan kalau kita lihat kasusnya ini ada rekomendasi kalau misalnya si Kobe ini tuh pengen yang jadi influencernya ini tuh tentang sports, tentang healthy gitu. Nah malah kalau gue itu nggak setuju dengan poin ini. Karena menurut gue Cia-Cia ini herbal tea, kalau mau ditandingin sama yang sports yang habis nge-gym itu pasti kalah. Karena mereka tentunya butuh protein kan, butuh dan gizi-gizi lainnya itu nggak bakal mencukupi gitu. Nah menurut gue karena kan ada campaign ini 2-3 minggu, harusnya Cia-Cia tuh bisa, oke influencernya siapa aja lah, selebriti, makro atau mikro, gue nggak terlalu bahas ke sana, tapi menurut gue kita bisa taruh soft selling, jadi Cia-Cia ini tuh jadi minuman sehari-hari, pagi hari mereka influencer-influencer ini minum Cia-Cia terus, nah itu tuh nggak perlu dipromosin terang-terangan, tapi orang-orang yang lihat secara nggak sadar tuh akan, wah Cia-Cia terus nih kayaknya bisa nih buat jadi kebiasaan baru gue tiap pagi minum Cia-Cia ini gitu. Kalian ada nggak? Tadi apa saya lo bilang kayak buat olahraga ya, menggantikan atau apa? Itu kan salah satu masukan dari Kobe tuh kalau kita lihat kasusnya. Kayak Pocari Sweat gitu ya? Iya. Tapi menurut gue nggak salah juga sih mereka mau masukin ke apa olahraga gitu, mungkin untuk sebagai apa ya, doping buat dia sebelum nge-gym kali ya. Soalnya kan teh itu ada kafein kan. Ya itu, gue sih maksudnya mikirnya gitu. Saya kayak mereka menurut gue nggak salah untuk menuju ke olahraga gitu sih. Kalau gue sih kalau di Singapura ya gue lebih lihat kayaknya dia masih bisa cobain offline advertising sih. Kayak misalnya di hawker food street gitu ya. Di food court Singapura kayak lu kasih aja tuh gede-gedean kayak misalnya yang teh pucuk di Indonesia gitu ditaruh di meja-meja, teh botol. Taruhin aja Cia-Cia gitu kan. Terus ya udahlah orang-orang Singapura juga yang mahasiswa gitu taruh di univ aja, ntar juga lama-lama bakal
otaknya bakal kecuci sendiri sama Cia-Cia, asalkan tampilannya bagus-bagus aja, menarik lah gitu. Atau mungkin bisa juga brand ambassador yang emang pekerjaannya dia tuh emang atlet. Jadi kalau brand ambassador itu kan nggak harus minum tiap kali kan, cuman mungkin dia pas main sama atlet bulu tangkis di bajunya itu karena dia brand ambassador, mungkin di bajunya nggak ada, cuman yang dia bawa minumannya itu Cia-Cia ini. Jadi pas main, pas tanding dia minumnya Cia-Cia. Itu kan maksudnya kan Setuju tuh gue berpengaruh itu. juga. Wah, Itu juga secara halus ya. iya brand ambassador. Jadi nggak secara terang-terangan langsung jual gitu ke orang. Agak susah sih soalnya healthy drink itu dipersepsiin sama orang kan minuman yang maksudnya nggak enak gitu kan. Jadi ya begitu. Tapi menurut gua tuh ya, di Singapura tuh orang-orang tuh lebih sering minum gitu. Jadi kayak buat orang Singapura ya, kayak mereka kalau ngelihat minuman kayak macam Cia-Cia gini, kayak Yeos lah, Chrysanthemum Tea lah, Liang Teh lah, itu tuh mereka tuh kayak udah sehari-hari kayak minum air. Kayak kita nih, kita makan warteg, kita pasti pesen apa yang manis, itu mereka pasti pesennya itu. Jadi menurut gua tuh kayak mereka tuh udah ada image nih ya, kayak oh herbal tea ini enak. Jadi tuh menurut gua tuh marketingnya tuh udah ada pasarnya gitu lah. Bukan orang Singapura tuh pikirnya kayak minuman sehat tuh pasti nggak enak, itu kayak udah enggak deh, kayak menurut gue gitu sih. Gue nggak tahu ya, mungkin itu orang tua kali. Soalnya gue kan emang punya saudara di Singapura. Dan tiap kali gue ajak ke food court, dia minumnya selalu beli Cha Time. Dia udah jadi, kalau waktu gue tanya kenapa nggak minum kayak Yeos aja, kan itu kan tinggal beli kan, murah, cuma $1. Terus dia bilang, enggak lah, males. Jadi menurut gue tuh kayak gaya konsumsi udah mirip-mirip orang Indo sih. Jadi pengalaman zaman lah ya. Atau Cha Time bikin rasa kayak Cia-Cia. Waduh, bener juga. Oleh. Mau dipanggil kerencung ke sini. Tuh, halo. Iya. Tapi nih kalau kita kan tadi sempat dikit-dikit bahas bisnis modelnya Kobe ini ya. Tapi kalau kalian coba deh bandingin sama influencer model lainnya, kayak kita tahu ada yang namanya Affluence, habis itu ada Post4Rent, Hype Auditor, Discoverly. Nah, kalau menurut kalian tuh, kalian ngebandingin Kobe dengan influencer lainnya ini tuh gimana sih? Kayak, nih kalau dari sisi gue dulu ya, kalau dari gue ngelihat kayak servisnya Kobe ini tuh malah bagus banget. Kalau kita lihat kayak contoh di paper lainnya, itu tuh kita lihat di service lainnya juga, di paper di kasus ini kayak Post4Rent itu dia cuma tools yang bisa ngelihat statistik. Nah, tapi kalau misalnya si Kobe ini dia nyediain service-nya, dia bikinin campaign-nya, dia pilihin influencer-nya dan sebagainya. Jadi banyak banget service-nya. Kalau dari kalian gimana? Oh, servis Cia-Cia gitu ya? Service-nya Kobe sebagai influencer model kan ibaratnya. Bagus sih, terus juga mereka nggak tadi tuh nyediain beberapa type influencer ya mereka. Kayak menjadi influencernya jadi dibagi tiga gitu kan. Si Kobe jadi kan mereka, dia bikin planningnya sendiri juga kan. Jadi maksudnya Kobe bisa nge-reach berbagai macam apa sih kayak tingkatan orangnya gitu loh. Kalau menurut gue gitu tuh. Tapi kan ada influencer model lainnya nih. Influencer model lainnya kayaknya ini deh, yang nggak ada manajemennya gitu. Jadi punya tim sendiri lah gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Menurut gue kalau kayak gitu brand bisa lebih personal, cuma bisa lebih repot sih. Kalau lu langsung ke influencernya gitu, lo approach gitu, lo minta bantu buat promosiin, itu kayak lebih nyambung gitu loh. Jadi kayak lebih engagement antara influencer sama brandnya sendiri lebih ada. Cuman ya brandnya itu rada repot aja approach-in satu-satu dan research satu-satu gitu. Iya sih, menarik sih, tapi emang kalau misalnya kita bandingin sebenarnya possibility-nya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita bahas ini, pasti ada possibility lain dan kemungkinan lain juga kan ya. Betul. Nah, tapi nih kita kayak ngelihat nih Kobe model nih, bisnis modelnya Kobe gitu sebagai agency yang provide sekian banyak ini. Kalau dari kalian ada nggak sih kayak limitasi yang
kita kelihatnya nih Kobe bisa ngapain aja nih, tapi di lain sisi tuh sebenarnya Kobe itu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kalian ada ngeliat gak ya limitasinya Kobe sebagai agency ini? Ini kalau ini kan dia cuma ngandelin AI doang kan ceritanya kan. Yang pasti dia nggak bisa ngedapetin kita sebagai anak branding pasti kita nggak bisa dapetin consumer journey cuma dari AI doang. Karena sangat terbatas. Kita harus kenalin konsumen si Ciaca ini seperti apa. Kalau misalnya kita nggak engage langsung dengan orangnya, dengan konsumennya, terus kita nggak tahu maksudnya gimana kehidupan dia sehari-hari, terus habis itu apa yang kita bisa bantu, kalau cuma ngandelin AI doang mah sama aja gitu, kita nggak bakal dapet market yang kita mau. Ya gue setuju sih sama Jonas kayak nggak bisa, sulit lah dapetin informan, terus kayak apa yang mereka suka specifically itu kita susah nebaknya, terus juga mahal gak sih kayaknya biayanya, kayak especially kayak lu ngandelin AI terus kayak researchnya itu kayak itu fix bakal mahal, terus pasti informannya tuh banyak yang nggak bisa diandelin nggak sih, kayak banyak informan yang salah ngelakuin researchnya gitu karena nggak ada yang pasti gitu kan mereka ngadelinnya AI-nya mesin-mesin algoritma gitu ya. Karena kalau di branding kita belajar buat mengenal manusia itu sebagai manusia ya. Mungkin itu juga suatu limitasi yang nggak bisa dilakuin sama Kobe, modelnya Kobe nih. Cara berpikir. Gimana? Iya, cara setuju. berpikirnya. Setuju sih saya. Bagaimana Galvin, ada pendapat lagi? Nggak ada sih, gue setuju sama lu semua. Ya, sebenarnya pembahasan yang menarik ya soal Kobe Agency ini, kebetulan gue juga baru tahu ada yang macam kayak gini gitu. Iya, gue juga baru pertama kali kayak ada Kobe kayak gini. Mungkin apa di Singapura ya? Ya, Jadi mungkin kayak, belum terlalu terpapar sama kita sih iya, ya. Oke lah kalau kayak gitu, pembahasan hari ini kita sudahi dulu. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengar. Pak Marsudi yang mendengar, semoga bisa mendapat suatu penemuan baru atau mungkin manfaat baru dari obrolan kami. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Kamsahamnida. Sedih.